Keputusan yang baik lahir dari pengalaman. Sedangkan pengalaman lahir dari keputusan yang buruk. Mungkin kita pernah melakukan keputusan yang buruk. Atas keputusan itu kita memperoleh pengalaman. Dari pengalaman itu kita memperoleh keputusan baru yang lebih baik dari keputusan yang lama. Kalau keputusannya buruk terus setelah dia mengalami pengalaman berulang-ulang, ini namanya keledai bahasa Quran. Sebodoh-bodohnya binatang adalah keledai. Dia terjebur ke lubang yang sama setelah mengalami pengalaman yang berbeda-beda. Subhanallah. Kalau kamu ingin mendiamkan dirimu di matahari, kamu harus siap untuk menerima sengatannya. Kalau ingin diam di matahari, harus siap menerima sengatannya. Kalau ingin ditempatkan di tempat yang menonjol, di tempat yang paling tinggi, di tempat yang paling indah, yang paling mulia, harus siap untuk melalui prosesnya. Apa sih puncaknya Ramadan? Apa sih puncaknya Syam? Apa sih puncaknya saum? Puncaknya saum adalah Idul Fitri. Makanya Nabi berdoa, ja'alnallahu minal aidin wal faizin. Semoga Anda semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang kembali dan memperoleh kemenangan. Siapa orang yang kembali dan memperoleh kemenangan itu? Kata Quran, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurukallahu nasran aziza walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima liyudkhilal mu'minina wal mu'minat jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana zalika indallah fauzan azima. Jadi faizin itu dari kata-kata fauzan. Fauzan itu ternyata adalah kemenangan. Jadi siapa yang saumnya mencapai fauzan? Kata Allah, inna fatahna laka fatham mubina, yaitu orang-orang yang sudah memperoleh keterbukaan yang nyata. Keterbukaan apa? Keterbukaan mata kalbu. Begitu dia terbuka, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhkhar. Aku ampuni dosamu yang telah lalu dan dosamu yang akan datang. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Aku sempurnakan nikmat yang sudah ada padamu dan aku tunjukkan kamu ke jalan siratal mustaqim. Wa yansurukallahu nasran aziza. Setiap hari aku akan memberikan pertolongan yang nyata kepadamu. Walladzi anzala sakinah. Aku akan berikan kepadamu sakinah fi qulubil mu'minin, terhadap kolbu-kolbu orang yang beriman. Kolbu siapa yang sakinah itu? Dan apa artinya sakinah? Banyak orang ngomong tapi nggak ngerti. Mudah-mudahan katanya kita dikaruniai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Biasanya orang ngomong sakinah kalau nikah. Sakinah itu bahasa Quran dari kata sakana yaskunu miskinan. Sakinah itu artinya mati. Kalau alif ada tanda fathah dibacanya a, hidup alifnya. Kalau alif ada tanda kasroh dibacanya i, hidup alifnya. Ada alifnya, ada bunyinya. Kalau alif dikasih domah dibacanya u, ada alifnya, ada suaranya. Itu alif artinya hidup. Tapi kalau ba alif fathah ada tanda mati di atasnya dibacanya ba, nggak ada alifnya. Ada alif tetapi tidak ada suaranya, itu alif mati. Jadi alif itu ada tapi tidak ada suaranya. Siapa itu? Kita ada, hidup, mengalami peristiwa, tidak terdengar suaranya, tidak pernah tidak pernah tidak pernah marah, tidak pernah menyesali keadaan. Apapun yang terjadi, damai saja. Itu namanya sakinah. Sudah mati alifnya. Ada, tetapi tidak terdengar suaranya.
batinnya tidak mengeluh lagi, jiwanya tidak berontak lagi, jiwanya tidak meronta lagi. Apapun yang terjadi di luar dirinya, dia damai saja. Itulah jiwa-jiwa yang sudah sakinah. Begitu dia sakinah, liyazdadu imanan ma'a imanihim, aku akan tambah imanmu. Ternyata Allah hanya akan menambah iman kita kalau sudah sakinah. Sakinah dulu tambah imannya. Loh, kenapa kalau begitu iman saya selama ini nggak bertambah? Karena kitanya riweuh, pakewuh, jiwa kita masih hidup. Artinya jiwanya itu hidup terhadap dunia, hidup terhadap pasang surut kehidupan dunia. Jiwanya kadang-kadang ketika dunianya menyenangkan, jiwanya senang. Jiwanya tidak menyenangkan, jiwanya sedih. Jiwanya masih terombang-ambing dalam senang dan sedih. Itu belum sakinah. Jadi kalau belum sakinah gak naik imannya. Kalau gak naik imannya tidak akan pernah memperoleh fauzan. Loh, kenapa kita dilatih untuk saum? Saum itu salah satunya adalah mendidik jiwa kita supaya sakinah. Saum yang mana? Saum yang khususil khusus. Saum yang membuka pintu kolbu, yang dapat mengantarkan seseorang untuk jumpa dengan Tuhan. Saum yang itu yang akan mengantarkan seseorang untuk sakinah. Liyudkhilal mu'minin wal mu'minat jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana zalika indallah fauzan adima. Maka dia akan memperoleh fauzan. Makanya saya doakan ja'alnallahu minal aidin wal faizin. Semoga ayahanda ibunda yang ada di sini termasuk orang-orang yang dijadikan Allah untuk menjadi orang-orang yang kembali dan memperoleh kemenangan. Nah, untuk memperoleh kemenangan itu harus saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika orang yang beriman ini saum, takwa dia. Di ayat lain Allah menegaskan wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Kan gitu kata Allah. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Dan ingatlah ketika aku mengambil janji darimu. Diambil janji dulu oleh Allah. Wa rafa'na fawqakumut tur. Aku angkat gunungmu, aku angkat kesadaranmu. Khudhu ma atainakum biquwwatin. Pegang teguh apa yang aku pertunjukkan kepadamu. Sudah Allah mempertunjukkan kepadamu. Sudah, bulan sabit. Wazkuru ma fihi, ingat selalu yang ada di dalamnya. La'allakum tattaqun, kelak kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Ternyata untuk menjadi orang yang bertakwa, mengambil janji, diangkat kesadarannya, ditunjukkan sesuatu di puncak kesadarannya, ingat selalu yang Allah tunjukkan, kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Kata Quran, kebajikan itu adalah kebajikan orang-orang yang bertakwa. Makanya untuk takwa ya saum. Apa itu saum? Saum yang terbuka mata kolbunya sehingga dia jumpa dengan Tuhan. Itulah saum yang khususil khusus. Itulah saumnya orang-orang khusus. Beruntunglah orang yang sudah bisa saum seperti itu, tidak seperti saumnya orang kebanyakan. Saya mau tanya, ayahanda, ibunda, pada saat menjelang maghrib mau membatalkan saum, bahagia enggak? Bahagia enggak? Kalau kita bahagia karena kita mau menyantap candil, kalau kita bahagia karena kita sudah beli pindang bandeng, kalau bahagia kita masih di level itu bahagianya jasmani. Itu kesadarannya masih kesadaran materi, kesadaran jasmani. Subhanallah. Begitu kita makan satu sendok candil atau kolak cau,
kemudian kita makan 3 biji kurma sama teh manis, sudah kenyang. Itu bahagia. Berapa menit kita bahagia? Kemudian kita makan, berapa menit kita bahagia? Apa bahagia itu ketika makanan yang lezat itu lewat di kerongkongan kita? Berapa menit dia itu bisa dirasakan kenikmatannya? Setelah itu perut kita kenyang, datang ngantuk, tidur, gak dikendalikan, bangun dari tidur gak karu-karuan. Dokter mengatakan tidur yang paling berbahaya adalah tidurnya seseorang setelah dia makan. Maka bisa mengalami serangan jantung, jantungnya gak karu-karuan, nafasnya gak karu-karuan. Itu bahagia? Subhanallah. Bukankah sudah saya jelaskan di ayat yang sebelumnya ketika kita bahas Quran surat Al-Baqarah, kamu cuma sehari atau setengah hari berada di sini, tapi kata Allah, sesungguhnya kamu berada 100 tahun di sini. Lihatlah makananmu yang tidak pernah berubah. Masih ingat itu? Ketika saya bahas Quran surat Al-Baqarah yang selanjutnya di ayat yang 258. Betul? 259 sampai 260. Lihatlah makanan yang tidak pernah berubah sekalipun sudah 100 tahun. Makanan apa yang tidak pernah berubah? Warnanya, rasanya, baunya setelah 100 tahun? Tentu saja bukan makanan jasmani, karena bahasa Qur'annya bukan dimakan. Lihatlah, lihat, saksikan makanan yang tidak pernah berubah walaupun sudah 100 tahun. Makanan apa? Kata Allah, walaupun keledainya sudah hancur luluh menjadi tulang belulang, tapi makanan itu tetap saja ada dan tidak pernah berubah. Makanan apa? Semua orang sibuk mengeluhkan bulan suci Ramadan, harga-harga naik, daging naik. Yang senang makan daging tentu saja kecewa. Yang gak kebeli daging, emang gue pikirin. Tapi tempe naik, sulit dicari di pasaran. Tahu sulit dicari di pasaran. Tempe ngalengit, tahu ngalengit, daging taya, kermelina. Jadi bulan Ramadan ini jadi beban baru. Kenapa kita tidak mencari makanan yang bisa dilihat, yang tidak pernah berubah 100 tahun, gratis, tidak bergantung pada krisis moneter, selalu ada, bisa kita santap di dalam diri kita. Kenapa tidak sibuk mencari makanan itu? Semuanya menyibukkan diri untuk ngurusi itu ini. Subhanallah. Rasanya kalau baru ada 2-3 macam di atas meja mau berbuka, belum sempurna rasanya puasa kita. Ya Allah, dari tahun ke tahun saum kita itu saja. Menjelang Ramadan sibuk di jalan, macet-macetan, mudik cenah. Rindu ke kampung asal. Kampung asal kita bukan Sumedang, bukan Tasik, bukan Garut. Kampung asal kita Allah. Habis saum harusnya kita rindu mudik ke kampung asal. Tidak takut mati lagi karena tahu hakikat kematian. Itu kampung asal kita. Orang yang sudah Idul Fitri gak takut kembali ke kampung asal. Pergi ke kampung sana tidak perlu pakai kendaraan, tidak perlu nyewa mobil, tidak perlu macet-macetan, jalannya sendiri-sendiri, luas jalannya, namanya jalan Siratal Mustaqim. Tuh lewat Nagreg, gak lewat tanjakan Emen, tidak lewat tanjakan Gentong, tidak lewat situ, Siratal Mustaqim jalannya. Subhanallah. Sudah berapa kali kita saum, berapa kali kita lebaran, kesadaran kita tidak pernah berubah. Da abdi mantos tamat pak ngawas Quran, nya ari tamat-tamat. Quran surat Al-Baqarah ayat 188 gitu ka baca.
Padahal ini cerita tentang bulan sabit. Yang tahu sabit yang ini gak akan pernah terjadi perbedaan. Kita akan menyatu dalam hakikat karena kita sudah tahu sabit yang ini. Sabit tanda waktu dan tanda haji. Masuklah kamu ke rumah itu lewat pintu yang benar, dengan cara yang benar, dibimbing oleh guru yang benar. Kamu akan masuk rumah yang benar. Kamu juga akan ketemu dengan Dia yang Maha Benar. Pulang dari sana, ya Allah, pulang dari sana Idul Fitri. Jadi Idul Fitri itu kalau bahasa lain, idnya artinya kembali, fitri artinya sarapan. Idul Fitri itu kembali sarapan. Nah, jadi awalnya kita itu sudah sempurna dulu, tapi dalam kehidupan kita, karena kita tergoda oleh urusan-urusan dunia, gelap tuh, tidak bisa mengingat yang asal. Kembali lagi pada yang asal, awalnya kan sarapan dulu. Jadi iftar itu sarapan paginya jiwa. Makanya yang dilihat baru sabit. Nah, kalau sudah sempurna, itu namanya Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruh fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam salamun hiya hatta matla'il fajr. Damai. Saya kalau lagi tarawih sendiri, saya nikmati setiap kalimat, setiap huruf. Kenapa Nabi kalau tarawih itu disunahkan malam? Bahkan Nabi lebih suka sendiri. Saya bukan mengatakan bahwa Bapak Ibu harus sendiri. Aneh memang kita itu. Sholat berjamaah yang harusnya bareng, gak bareng. Sholat sunat tarawih yang harusnya sendiri, bareng. Jadi kalau gak tarawih itu bareng-bareng di masjid rasanya gak sempurna. Padahal itu kesempatan bagi kita untuk melakukan refleksi ke dalam. Coba baca dari awal. Saya mau tarawihnya Al-Baqarah saja. Kalau di masjid kan gak bisa nikmatin bareng-bareng dengan orang. Sekali-kali ke masjid gak apa-apa biar tahu silaturahim. Baca Al-Baqarah dari awal. Rakaat pertama penggal sampai mana, rakaat kedua penggal sampai mana. Luar biasa. Jadi setiap malam kita ganti ayatnya, kita ganti suratnya, mengalami suatu transformasi baru spiritual kita. 3 hari Ramadan saja sudah terasa dampaknya. Betapa luar biasa. Quran tuh gak perlu dihafal. Lama-lama kita menjadi hafiz kalau kita sering menggunakannya. Karena Quran itu memiliki suatu, sulit saya menyebutnya, tetapi yang jelas saya tidak berusaha untuk menghafalnya. Tapi karena sering kita akrabi Quran, dibaca setiap kali kita melaksanakan sholat, ganti-ganti suratnya, lama-kelamaan juga hafal. Insya Allah.